Shalom ayah dan ibu di rumah. Berikut adalah panduan orang tua untuk membimbing anaknya dalam mengikuti sekolah minggu online GKJ Rewulu. Oleh karena itu, ajak anak untuk bersiap selayaknya hendak pergi beribadah di gereja. Persiapkan smartphone atau TV untuk memutar materi sekolah minggu. Anak-anak harus mengikuti sekolah minggu dengan baik, seperti ketika sekolah minggu di gereja. Sehingga anak-anak wajib mengikuti seluruh instruksi kakak pembimbing. Oh iya ayah ibu, anak-anak melihat teladan kita loh. Karena itu, ayah dan ibu harus antusias dalam mendampingi sekolah minggu putra-putrinya. Untuk membantu anak-anak belajar, ayah dan ibu bisa bertanya mengenai pesan apa yang didapatkan putra-putrinya setelah sekolah minggu hari ini. Terima kasih atas bimbingannya. Selamat sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, hari buat Tuhan. Yeay! Apa kabar adik-adik semua? Kak Gracia yakin pasti adik-adik sudah siap mengikuti sekolah minggu dengan penuh semangat dan sukacita. Pastinya dong Kak, apalagi sekarang kita hanya sekolah minggu online sebulan sekali, yaitu di minggu pertama. Iya Lean dan Kak Gracia. Kita ibadah online hanya sekali sebulan, tapi tiap minggu teman-teman semua tetap ibadah sekolah minggu kok, di wilayah masing-masing maupun di sekolah minggu induk. Benar Nana, saya sekolah minggu di Pepantan Godean. Aku di sekolah minggu induk. Wah hebat Lean, Nana, rajin sekolah minggu. Nah, buat adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, yang di wilayahnya belum ada atau belum mulai sekolah minggunya, bisa bergabung dengan sekolah minggu di induk bareng Nana. Iya kan Nana? Betul Kak Gracia. Nah, untuk sekolah minggu online hari ini kita mau mulai dengan memuji Tuhan dulu yuk. Lagunya apa Lean? Ini aja Kak, kita puji Tuhan dengan lagu Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari. Baiklah, Nana ajak teman-teman memuji Tuhan dong. Oke. Mari teman-teman kita puji Tuhan dengan lagu Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari. Musik. Aha. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari. Doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh,
kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Wah, pujian tadi, baca kitab suci, doa tiap hari, benar-benar kita banget ya, Lean? Kita banget seharusnya ya, Nah. Soalnya kalau Lean sudah berdoa sih tiap hari, tapi kalau baca kitab suci, Lean masih jarang. Hehe, Nana juga sih. Kak Gracia denger loh. Jadi malu. Jadi malu. Tidak usah malu, sudah bagus. Sebelum dan sesudah kita beraktivitas, kita berdoa dulu. Dan lebih baik lagi kalau kita belajar firman Tuhan dengan membaca Alkitab setiap hari. Biar iman kita bertumbuh ya, Kak? Iya, Lean. Selain kita baca kitab suci dan doa tiap hari, biar iman kita bertumbuh, kita juga harus taat dan menurut pada perintah Tuhan, seperti cerita Alkitab yang akan kita pelajari nanti. Wah, ceritanya tentang siapa, Kak? Penasaran? Iya, Kak. Tunggu dulu. Kita kan belum berdoa. Nana pimpin doa ya. Oke, mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, puji syukur karena hari ini kami, anak-anak sekolah minggu GKJ Rewulu, bisa kembali sekolah minggu online. Mohon penyertaan dan berkat-Mu dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Makasih Nana sudah memimpin doa. Sama-sama, Lean. Nah, ayo dong Kak, dimulai cerita Alkitabnya. Baiklah, Nana, Lean, dan adik-adik sekolah minggu di rumah. Habis ini Kak Gracia mau putarkan film dari cerita Alkitab. Film, Kak? Wah, pasti akan sangat menarik, Kak. Pasti dong, film ini diproduksi oleh Sinode GKJ dan menggambarkan ayat Alkitab dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 14. Nah, sebelumnya kita baca dulu yuk ayatnya. Tapi gak semua ya yang akan kita baca hari ini, ayat 13 sampai 14. Oke, Kak. Jadi kita baca dari 2 Raja-Raja 5 ayat 13 sampai 14 ya. Baiklah, kita akan baca bersama-sama ya. Ayo teman-teman di rumah baca juga ya. 1, 2, 3. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ini ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir." Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Cerita ini akan ditampilkan dalam bentuk film. Disimak baik-baik ya. Nanti Kak Gracia kasih pertanyaan loh. Kita saksikan bersama film yang berjudul Naaman. Selamat menyaksikan. Naaman, Panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya,
Kiranya Tuhanku menghadap Nabi yang di Samaria itu, maka tentulah Nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Terima kasih, semoga ini adalah jalan kesembuhan bagi suamiku. Aku akan segera memberitahukannya kepada suamiku. Suamiku, pelayan kita menyarankan untuk menghadap Nabi di Samaria itu agar kamu bisa sembuh. Baik istriku, semoga ini menjadi jalan kesembuhan untukku. Lalu, pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya. Katanya, Salam Baginda Raja. Baginda Raja, beginilah dikatakan gadis yang dari negeri Israel itu. Baik, pergilah. Aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Terima kasih. Salam Baginda Raja. Istriku, istriku. Aku akan pergi menemui Nabi di Samaria. Persiapkanlah 10 talenta perak, 6.000 sikal emas, dan 10 potong kain. Baik suamiku. Istriku, kami akan pergi menemui Nabi di Samaria. Baik suamiku, hati-hati di jalan. Baiklah. ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, Salam Baginda Raja. Kami hendak menyampaikan surat dari Raja Aram. Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakannya lah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang penyakit dari kustanya. Tetapi sesungguhnya, perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja, bunyinya, Nabi, Raja mengoyakkan pakaiannya. Baiklah, namun mengapa dia melakukan hal itu?
sampaikanlah pesan ini kepada raja. Baik, Nabi. Salam Baginda Raja, saya menyampaikan pesan dari Nabi Elisa. Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Pergilah kepada Nabi Elisa. Baik, Baginda. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, Suruhlah orang itu mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhnya akan pulih kembali. Baik, Nabi. Pergilah, mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri, memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya ke atas penyakit itu. Dan dengan demikian, sembuhlah penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Tuhan, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah engkau akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan kau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Hore, aku tahir. Wah, ceritanya persis seperti yang tercantum di Alkitab ya. Iya, makanya sekarang Kak Gracia mau tanya-tanya nih. Lean, Nana, dan adik-adik sekolah minggu di rumah tadi kan sudah menyimak filmnya dan juga ada di ayat Alkitab. Jadi kalian pasti tahu deh jawabannya. Nanti kalau kalian ingat atau tahu langsung dijawab ya. Oke? Oke, Kak.
pertanyaan pertama. Siapa nama tokoh yang tadi diceritakan? Naaman, Kak. Benar sekali. Pertanyaan yang kedua sekarang. Siapa sih Naaman itu? Panglima perang dari kerajaan kerajaan Aram. Iya, benar. Naaman adalah seorang panglima dari kerajaan Aram yang sangat disegani. Tapi walaupun dia sangat hebat, dia sangat menderita karena dia sakit kusta. Kemudian ada seorang pelayannya yang berasal dari Israel yang memberitahukan istri Naaman bahwa di Samaria ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan. Nah, sekarang pertanyaan yang ketiga. Siapa sih nabi yang dimaksud? Waduh, agak susah ini. Siapa ya, Lean? Kita boleh lihat Alkitab kan, Kak? Boleh. Ayo teman-teman di rumah, kayak Lean dan Nana, kita cari jawabannya di Alkitab ya. Itu Lean, di ayat 8. Oh iya, ada di ayat 8. Jadi siapa yang dimaksud nabinya? Elisa. Wah, pinter dan jawabannya benar. Nah, pertanyaan yang terakhir ya. Apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa kepada Naaman supaya dia bisa sembuh? Nana tahu. Naaman disuruh mandi di Sungai Yordan. Iya, Nana. Mandi 7 kali. Wah, kompak banget ini Nana dan Lean. Dan jawabannya juga benar. Yeay! Itu tadi kisah Naaman. Dia bisa sembuh karena dia mau menurut apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa untuk mandi di Sungai Yordan sebanyak 7 kali. Padahal awalnya dia nggak mau karena airnya tidak bersih. Tapi karena dia menurut, akhirnya dia bisa sembuh. Nah, adik-adik, dari cerita Naaman tadi, kita belajar bahwa menjadi anak penurut itu akan mendatangkan sesuatu yang baik bagi kita. Walaupun itu kadang tidak menyenangkan. Seperti Naaman tadi, panglima perang yang hebat kok mau disuruh oleh Nabi Elisa buat berendam di sungai. Mana sungainya kotor lagi? Tapi karena dia mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi Tuhan, yaitu Elisa, akhirnya dia pun sembuh. Demikian juga kita. Kadang-kadang untuk menurut itu susah. Misalnya ketika kita disuruh ibu untuk rajin belajar. Susah kan? Tapi itulah yang buat adik-adik kemarin mendapatkan nilai bagus saat ujian. Contoh satu lagi, ketika kita disuruh ayah untuk tidak kebanyakan main game, adik-adik harus menurut karena orang tua lebih tahu kalau kebanyakan main game itu akan menyebabkan kecanduan dan juga berakibat buruk buat kita. Nah, jadi hari ini kita belajar apa, Nana, Lean? Jadi anak yang penurut. Pintar. Oke deh, Kak. Mulai hari ini Nana akan lebih menurut kalau sama ibu disuruh belajar. Kak, soalnya pas ujian kemarin ada beberapa pelajaran yang remedi. Bagus, Nana. Kalau Lean mau lebih menurut saat disuruh tidur nggak terlalu malam, Kak. Soalnya kalau pagi Lean nggak bisa dibangunin, susah dibangunin nanti. Bagus, Lean. Adik-adik di rumah juga ya. Kalau orang tua menyuruh kita sesuatu, kita harus menurut. Karena orang tua kita lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Oke. Janji? Janji. Bagus. Hebat anak-anak sekolah minggu GKJ Rewulu. Nah, tadi kan kita sudah belajar bahwa berkat Tuhan itu kita dapatkan ketika kita mau menjadi anak yang menurut perintah Tuhan. Sekarang saatnya kita untuk bersyukur untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan buat kita dengan mengumpulkan persembahan. Oke, Kak. Ayo teman-teman, kita kumpulkan persembahan diiringi lagu Aku Diberkati. Musik.
minggu hari ini dengan doa. Kak Gracia minta tolong dipimpin ya. Oke, ayo adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan sudah memberikan kami pelajaran untuk menjadi anak yang penurut, terutama untuk guru, orang tua kami, dan juga terutama perintah-perintah-Mu. Ya Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang sekolah minggu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih Kak Gracia sudah memimpin doa. Kita tutup sekolah minggu hari ini dengan pujian. Ada dua jalan. Sampai jumpa di sekolah minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Halo Nana. Halo Carwo. Halo teman-teman. Halo. Teman-teman, untuk mendukung channel ini, jangan lupa teman-teman untuk subscribe. Duh, caranya gimana Carwo? Itu pencet tombol kotak merah. Kotak merah di mana? Gak ada yo. Tombol kotak merah itu di pojok bawah. Teman-teman tinggal klik itu subscribe. Jangan lupa juga teman-teman untuk like dan komen. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.